Ketiga, kita bagi teman-teman yang bekerja dalam hal-hal yang itu, Anda harus menggunakan gloves karet, karena di situ Anda gunakan untuk membersihkan bakteri dan virus yang bisa saja transfer. Nah, ini hal-hal yang harus Anda lakukan. Tetapi ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan. Misalnya Anda menggunakan emas, ring, dan lain-lain barang-barang yang bisa saja barang itu belum Anda disinfektan. Anda tidak boleh merokok, atau Anda tidak boleh makan di tempat bersama orang lain. Anda tidak boleh membuang ludah di sembarang tempat. Anda tidak boleh makan, minum bersamaan dengan orang lain. Misalnya apa yang kita dengar larangan pemerintah, tidak boleh makan di restoran, tapi boleh dibawa pulang. Anda tidak boleh memberi pakaian pribadi ke tempat umum. Karena apa? Pakaian pribadi Anda mungkin saja ada kontaminasi virus. Ketika itu berikutnya, jika Anda terluka, Anda segera menutup dengan plester. Hal lain yang tidak diperbolehkan, Anda tidak boleh menggaruk hidung, tubuh, bahkan saling mendorong, karena bisa saja ada virus, bakteri menempel atau transfer ke orang lain. Nah, itu hal-hal teman-teman, kebersihan diri yang harus Anda lakukan dan tidak Anda lakukan. Karena dalam sistem HACCP ini, kebersihan harus memiliki standar yang sangat tinggi. Karena jika Anda tidak bersih, Anda tidak potong kuku, Anda tidak cuci rambut, tidak cuci tangan, bisa saja Anda yang sakit menyebar penyakit itu ke orang lain. Nah, itu seperti ini, personal hygiene. Nah, itu inti dari personal hygiene. Dan apa saja teman-teman ingin tahu, virus dan bakteri ini hanya bisa berkembang atau dia akan naik melalui lima faktor, yaitu pertama melalui makan minum, kedua melalui asid atau pH, ketiga waktu, keempat temperatur, kelima oksigen, dan kelima moisture. Nah, teman-teman sudah pasti tahu apa itu makanan yang tadi kita tahu, bahwa kita makan minum itu di tempat umum, di restoran, di mana saja tidak diperbolehkan, karena bisa saja virus ini bisa saling, ketika kita berbagi dia akan menyebar. Kedua, asid, ada pH-nya ya teman-teman. Ketika time atau waktu itu juga mempengaruhi perkembangan virus itu sendiri. Ketika secepatnya kita, kan sehingga pemerintah melarang bahwa kita harus menguburkan orang itu hanya dalam satu hari, 1x24 jam, itu adalah waktu. Temperatur, nah temperatur juga penting teman-teman. Berdasarkan temperatur itu kan perkembangan virus dan bakteri itu juga mengacu pada temperatur atau suhu tubuh. Suhu yang dilarang itu teman-teman, itu atau dalam sistem ini yaitu suhu 0 derajat sampai 65 derajat Celcius. Ingat, 0 sampai 65 derajat Celcius ini suhu danger zone, yaitu suhu yang tidak diperbolehkan. Karena dalam suhu seperti itu dia virus itu sepertinya, virus bakteri berkembang dalam tubuh kita sangat cepat. Karena ketika dia masuk melalui tudang hidung, itu katanya dalam suhu 0 sampai 65 itu sangat, apalagi suhu tubuh manusia yang 36-37 derajat itu, dia sudah langsung menginfeksi. Nah, itu saja tentang suhu. Dan berikut oksigen ya teman-teman. Kalau oksigen semua kita sudah tahu kan, oksigen itu melalui udara. Jadi kalau melalui udara, kita kan harus tetap ini masker ini, karena virus bakteri akan masuk melalui udara. Nah, ini, dan terakhir moisture dan fathom. Nah, moisture itu dalam istilah lainnya teman-teman, fathom. Jadi fathom itu favorable condition bacteria growth, itu artinya fathom. Jadi ini ada 5 ya, melalui makanan, asid, time, temperatur, oksigen, dan moisture. Nah, ini teman-teman
saya memaparkan materi-materi ini, selain kita selalu menggunakan masker ini, karena masker itu adalah faktor oksigen ya, karena virus akan masuk melalui udara, jadi kita menggunakan masker. Dan faktor food, yaitu tadi virus bisa masuk melalui makanan, kita harus makan di rumah, makan masker sendiri yang pastikan tidak kontaminasi virus atau orang yang lagi sakit. 5 time waktu, jadi kita harus menguburkan orang secepatnya, tidak berlama-lama. Moisture itu mau pengasapan, karena itu berbeda lagi teman-teman. Nah, ini saja pemaparan dari saya dari sistem HACCP. Jadi pastikan teman-teman selalu ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan sudah teman-teman sudah tahu bahwa personal hygiene, yaitu kita harus cuci tangan setelah itu menggunakan sanitasi, karena sanitasi yang kita pergunakan itu pun untuk membunuh kuman dan bakteri dan virus itu dengan alkohol yang 70%. Nah, saya berpikir itu saja inti pemaparan dari HACCP Awareness Course untuk hari ini. Apabila teman-teman mungkin ingin bertanya atau ingin belajar banyak, boleh deh komen tentang bagaimana cara-caranya atau bagaimana upaya, karena bagaimanapun personal hygiene itu adalah inti pengendalian dari diri kita sendiri sebelum kita bisa mengendalikan orang lain. Begitupun ketika teman-teman bepergian harus berpakaian yang bersih dan rapi, dan maksudnya pakaian bersih, sehingga mungkin saja jangan sampai Anda membawa pakaian yang kotor dan di situ bisa mengkontaminasi orang lain. Oke, selamat siang, selamat berakhir pekan, salam sehat. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan sampai jumpa lagi. Salam.